Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui mengamati soal cerita, anak-anak dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran dengan tepat. Yang kedua, melalui menulis, anak-anak dapat merinci informasi yang terdapat dalam soal cerita dengan tepat. Selanjutnya, nanti anak-anak akan mengerjakan lembar kerja individu. Nah, diharapkan anak-anak setelah mengerjakan lembar kerja individu dapat menentukan hasil perhitungan soal campuran. Yang keempat, melalui laporan, anak-anak dapat menyajikan langkah-langkah dan menyimpulkan penyelesaian bilangan bulat dengan tepat. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke urun gagasan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Oke, anak-anak silahkan yang ingin berpendapat dinyalakan mikrofonnya. Ibu ulang sekali lagi, apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ayo, Raffi, Ataya, Asraf, ya, Solihah, silakan Solihah. Bilangan bulat adalah bilangan cacah dan negatifnya. Ya, Solihah menjawab bilangan bulat adalah bilangan cacah dan negatifnya. Jadi kita kemarin sudah mempelajari tentang bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Adapun bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Terima kasih Solihah. Apa saja aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran? Silakan, anak-anak yang ingin mengajukan pendapatnya. Silakan. Jika ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka yang harus dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Pembagian terlebih dahulu. Kemudian kita kerjakan penjumlahan atau pengurangannya. Oke, terima kasih Hafiz. Jika ada perkalian pembagian, itu dulu yang dikerjakan ya. Lalu penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita perlu ingat di dalam tabel ini ya, Ibu buat tangga. Jadi yang pertama dikerjakan, Ibu tambahkan jawaban Hafiz. Yang pertama dikerjakan itu adalah apabila anak-anak bertemu tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah angka yang ada dalam bilangan kurung, angka yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, pembagian atau perkalian ya. Jadi pembagian atau perkalian ini sama kuat. Dan yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Oke. Selanjutnya, nah karena anak-anak sudah paham, Ibu Lucy akan memberikan satu contoh soal operasi hitung campuran. Oke, diperhatikan ya soalnya ya. Ini Ibu tampilkan 21 ditambah dalam kurung negatif 3, negatif 10, tutup kurung, ditambah 4 dikali negatif 5, sama dengan titik-titik. Siapa yang sudah selesai mengerjakan soal hitung campuran tadi? Saya sudah selesai, Bu. Ya, Talita sudah selesai. Berapa hasilnya, Talita? Jawabannya negatif 12. Oke, negatif 12. Ada yang berbeda dengan jawaban Talita? Jawabannya negatif 65, Bu. Kok beda ya? Kamu mengerjakannya dari kiri ke kanan ya? Iya. Kalau saya kerjakan dalam kurung dulu. Baru perkalian, setelah itu saya jumlahkan dari kiri dan kanan. Oh iya, saya lupa. Terima kasih ya. Oke, ini tadi ini jawabannya ya. 21 tambah buka kurung negatif 3, negatif 10, tutup kurung ditambah 4 dikali negatif 5. Jadi benar tadi katanya Talita, dikerjakan dulu yang ada di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung adalah negatif 3, negatif 10 menghasilkan negatif 13. Lalu 21 tambah negatif 13 tambah 4 dikali negatif 5. Apa yang kita kerjakan selanjutnya? Ya, yang kita kerjakan selanjutnya adalah
perkalian. Jadi 4 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 20. 21 tambah negatif 3 tambah negatif 20. Hasilnya adalah negatif 12. Hal apa yang harus kalian lakukan untuk mempermudah menyelesaikan soal cerita pada matematika? Ibu ulang ya. Hal apa yang harus kalian lakukan untuk mempermudah menyelesaikan soal cerita pada matematika? Silakan. Yang mau menjawab, dinyalakan mikrofonnya. Saya Bu Aska, Oke, Aska. baca soal cerita, memisahkan dan mengungkap apa yang kita ketahui, apa yang dikatakan dan pengerjaan itu, membuat model matematika dari soal, menyelesaikan model menurut aturan. Oke, terima kasih Aska. Ada lagi? Ya, Asraf? Saya Bu Asraf. Ya, silakan Asraf. Betul-betul dan memahami serta menyelesaikan dengan langkah-langkah yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, terima kasih Asraf ya. Dibaca betul-betul, lalu dituliskan, diketahui, ditanya, dan dijawab dalam informasi soal. Terima kasih Asraf. Ya, anak-anak, karena kalian sudah memahami cara mengerjakan soal cerita, sekarang Ibu berikan lembar kerja individu yang harus kalian kerjakan masing-masing di rumah ya. Nanti kalian diminta untuk menghitung jawaban dari soal cerita ini dan jangan lupa untuk menggunakan langkah-langkah penyelesaian matematika. Diketahui, ditanya, dan dijawab. Soal ceritanya Ibu bacakan. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar akan diberi nilai 4. Jika salah akan diberi nilai negatif 2. Dan jika tidak menjawab akan diberi nilai negatif 1. Skor kelulusan yang harus dimiliki siswa adalah minimal 105. Nah, Marsha dari 40 soal berhasil mengerjakan 35 soal. Berapa jumlah minimal benar yang harus dimiliki Marsha agar ia bisa lolos kompetisi matematika tersebut? Diketahui, jika jawaban benar dikali 4, jika jawaban salah dikali dengan negatif 2, jika tidak menjawab dikali dengan negatif 1. Marsha mampu menjawab 35 soal. Skor kelulusan minimal 105. Ditanya, berapa jumlah minimal benar yang harus dimiliki Marsha agar bisa lolos kompetisi matematika? Dijawab, jika 35 benar, salah 0 dan tidak menjawab 5, jadi skornya 135. Jika 34 benar, salah 1 dan tidak menjawab 5, jadi skornya 129. Jika 33 benar, salah 2 dan tidak menjawab 5, jadi skornya 123. Jika benar 32, salah 3 dan tidak menjawab 5, jadi skornya adalah 117. Jika 31 benar, salah 4 dan tidak menjawab 5, jadi skornya adalah 111. Jika 30 benar, salah 5 dan tidak menjawab 5, jadi skornya 105. Jadi Marsha harus benar minimal 30 nomor. Oke, terima kasih Raffi. Jawabannya tepat ya. Jadi, refleksinya nanti kalian buat, kalian rekam dalam bentuk video, menjawab pertanyaan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini, dan materi apa yang belum kalian pahami saat pembelajaran hari ini. Ya, nanti refleksinya sama-sama dikirimkan bersama tugasnya. Oke, sekarang Ibu masuk ke penguatan. Nah, anak-anak, agar lebih memudahkan menyelesaikan soal cerita dalam matematika,
sebaiknya kalian harus menuliskan langkah-langkah matematikanya, yaitu apa yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Selanjutnya, jangan lupa kalian menyimpulkan dengan kata jadi. Oke. Selanjutnya adalah aturan-aturan dalam matematika. Jadi yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan adalah dua operasi yang sederajat atau sama kuat. Artinya, jika kedua operasi tersebut muncul dalam suatu soal, maka pengerjaannya urut dari kiri dan kanan. Kedua, operasi perkalian dan pembagian adalah dua operasi yang sederajat atau sama kuat. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam operasi hitung campuran kalian menemukan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagiannya, lalu penjumlahan atau pengurangan. Yang keempat, jika dalam operasi hitung campuran memuat tanda kurung, maka pengerjaannya dalam tanda kurung harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Itu yang harus kalian ingat ya, peraturan-peraturan dalam operasi hitung campuran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Ataya Rafifah, kelas 6. Hari ini perasaan saya sangat senang karena bisa kembali memahami tentang operasi hitung bilangan bulat dan operasi hitung campuran. Materi yang saya pelajari hari ini adalah tentang materi operasi hitung bilangan bulat dan materi operasi hitung campuran. Sejauh ini saya mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Lucy dan kedepannya bisa memudahkan saya untuk mengerjakan soal-soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaanmu hari ini? Perasaan saya hari ini senang. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Hari ini saya mempelajari materi tentang bilangan bulat. Materi apa yang belum kalian pahami hari ini? Hari ini saya paham semua materi.